perkenalkan nama saya Angel Anshodalai dari kelas 3 PJJB. Saya adalah mahasiswa teknik sipil, Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan. Saya akan membuat video tentang bagaimana cara menggunakan alat total station untuk melakukan pematokan poligon tertutup. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertama-tama yaitu cara-cara melakukan pengukurannya. Baik, pertama saya awali dulu dengan pengertian. Total station atau sering disebut juga dengan total station theodolit adalah sebuah instrumen optoelektronik yang digunakan secara luas dalam bidang pengukuran tanah atau surveying dan konstruksi. Nah, seperti namanya, ini adalah peralatan stasiun lengkap karena menggabungkan beberapa fungsi dalam satu unit. Secara sederhana, total station adalah theodolit digital, alat ukur sudut yang terintegrasi dengan electronic distance meter (EDM) dan sebuah komputer. Nah, pertama saya akan menjelaskan berikutnya ya. Saya akan menjelaskan alat-alat yang digunakan dalam pengukuran poligon tertutup menggunakan alat total station. Nah, total station yang digunakan yaitu total station tipe SAUT, yang tentunya menjadi alat utama yang harus ada. Total station tipe SAUT. Nah, kemudian yang berikut ada kaki statif, ini wajib sebagai tempat berdirinya alat. Kemudian ada traffic cone agar orang tidak mengganggu aktivitas. Kemudian prisma duduk yang juga akan kita dirikan di atas kaki 3 atau kaki statif. Kemudian ada prisma stick yang kita tinggal pasang saja di atas sticknya, kemudian kita pegang seperti rambu ukur. Kemudian di sini ada paku sebagai penanda patok, penanda poligon, seperti itu biasanya kita gunakan di lapangan. Kemudian ada palu yang tentunya digunakan untuk memalu paku di tanah atau semen nantinya. Kemudian di sini ada helm sebagai alat keselamatan. Ada meter tangan yang kita gunakan untuk mengukur tinggi pesawat total station nanti. Kemudian ada payung yang digunakan untuk memayungi alat agar tidak rusak terkena matahari. Kemudian berikutnya saya akan menjelaskan langkah-langkah pengukuran. Yang pertama harus disediakan yaitu survei yang pertama yang harus dilakukan yaitu survei lokasi terlebih dahulu. Kita bisa menggambar denah bangunan yang akan kita lakukan pengukuran poligon tertutup, gambar sketsanya. Kemudian kita bisa membuat titik patok menggunakan paku dan palu untuk nanti akan ditaruh kaki 3 dan theodolit di atasnya. Kemudian kita centering TS, total station, dan prisma duduk. Nah, berikutnya kita nyalakan alat. Lalu kita nyalakan alat dengan menekan tombol powernya. Kita mencari arah utara dan titik koordinat. Nah, di sini kita dapat menggunakan alat yaitu kompas dan juga alat GPS untuk mencari koordinatnya dan kompas untuk mencari arah utara. Kemudian kita tekan 0 set. Lalu lanjutkan dengan ke menu. Kita pilih data college. Lalu kita buat nama file, lalu kita enter. Berikutnya kita OCC P1, kita cari, kita ambil koordinat poligon 1. Yang pertama itu kita isi PT dengan P1, lalu tekan NEZ, lalu isi NEZ-nya dengan koordinat P1 yang sudah didapatkan dari GPS. Setelah itu tekan enter. Nah, kemudian kita shift OCC poligon 1, setelah itu klik escape untuk kembali ke halaman awal. Kita save, lalu kita tekan escape. Kita bisa melakukan langkah pertama yang akan kita lakukan, yaitu kita bidik poligon 4 untuk membuat backside dan mencatat sudut horizontal HR-nya. Kemudian kita lanjutkan dengan backside, kita memanggil halaman menu, pilih data college F1,
F1, lalu pilih list F2 untuk mencari data kita yang tadi. Jadi kita klik di sini, kita cari data college, lalu kita list namanya. Lalu berikutnya kita backside poligon 1, setelah itu klik input F1 untuk mengubah PT menjadi P4. Lalu kode jadi PLG dan HT tinggi prisma duduk atau prisma stick. Setelah diisi klik enter. Lalu kita klik BS F3 BS di sini, lalu kita isi PT dengan P4. Kita isi PT dengan P4. Dan kita bidik prisma di P4, lalu klik NEZ. Nah, setelah dapat NEZ, kita klik ANJ atau inch. Lalu isi HR-nya dengan HR yang sudah kita catat di awal. Nah, kita tekan inch, lalu NEZ, lalu kita klik yes. Lalu kita akan lanjut membuat frontside P1 dengan cara klik measure F3, lalu kita ubah PT menjadi P2, kode PLG, lalu kita enter. Kemudian kita klik mesh, lalu klik NEZ, lalu kita enter. Kemudian kita lanjut klik measure F3 untuk membidik detail. Lalu input F1, ubah PT menjadi D1, kode DTL, HT tinggi prisma, lalu enter. Nah, kita buat BS P1, lalu klik mesh, lalu klik NEZ. Setelah itu lanjut membidik detail yang kelihatan dari P1. Jika ada detail yang tidak kelihatan dari P1, maka kita pindahkan alat ke P2 agar kita bisa lanjut membidik detail yang lain. Nah, OCC P2, setelah itu kita pindahkan alat ke P2 dengan memanggil data P2 kembali yang kita telah bidik dari poligon 1 dengan cara kita klik input OCC. Nah, di sini kita akan panggil kembali data poligon 2 atau koordinatnya, kita panggil yang telah kita bidik tadi dari poligon 1. Di sini F1 kita input OCC PT, kita ambil poligon 2, terus kita OCC, klik di F3. Oh iya. Nah, di sini kita langsung saja. Kita lalu ganti PT menjadi P2. Kemudian kita bisa lanjut setelah klik OCC, lanjut klik list F2, lalu ubah PT menjadi P2. Selanjutnya cari data P2, lalu klik enter. Nah, di sini kita list datanya, lalu kita cari data poligon 2, lalu kita enter. Nah, di sini kita langsung yes kalau sudah ada datanya. Klik yes. Lalu kita lanjutkan, kita klik save, lalu klik yes. Kita save, lalu kita klik yes. Nah, di sini kita lanjutkan, kita akan panggil data poligon 1 untuk menjadi backside poligon 2 dengan cara klik input backside F2, input backside F2, lalu kita input, kita jadikan backside, lalu kita list menggunakan F2. Kemudian selanjutnya cari data poligon 1 lalu enter. Nah, selanjutnya kita klik yes. Nah, kita cari data poligon 1, kita enter, lalu kita klik yes pada F4 yang tertera koordinatnya, lalu kita yes lagi untuk derajat sudutnya. Lalu kita akan membidik poligon 1, lalu klik input F1, ubah HT tinggi prisma. Kita input poligon 1,
Lalu kita klik, kita ubah HT-nya tinggi prisma di sini. Lalu kita klik mesh F4, meshnya F4 di sini. Lalu kita klik NEZ F3-nya. Lalu selanjutnya kita klik escape untuk melanjutkan. Selanjutnya kita masuk ada front side polygon 2, kita klik measure F3, lalu klik input F1. Kita measure, kita klik input, kita measure F3, lalu klik input F1, nanti kita akan input F1, lalu kita lanjutkan dengan ubah PT menjadi polygon 3. Di sini kita langsung ubah lalu enter. Lanjut, kita bidik polygon 3 lalu klik mesh F3. Mesh F3 lalu klik NEZ. Di sini langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya ya. Kita lanjut langsung dengan klik F3 lagi. Setelah itu kita akan bidik detail yang belum dibidik, lalu klik measure F3. Lalu klik input F1, ganti PT menjadi D5, kode DTL, dan HT tinggi prisma, lalu klik mesh. Nah, seperti ini, kita langsung klik mesh. Lalu kita klik NEZ, setelah itu lanjutkan pengukuran dengan cara sebelumnya hingga ke polygon 4. NEZ, kita sudah kembali ke polygon 4 ya. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan dengan cara plotting pada Civil 3D, kemudian kita cek pada Google Earth. Oke. Baik, sekarang kita akan lanjut pada plotting data. Pertama-tama kita akan buka file Excel. Nah, sebelumnya saya sudah copy datanya, jadi langsung saya masukkan saja, Ctrl T. Baik. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan membuat file dokumen teks. Pertama kita salin dulu, Ctrl C. Lalu ini maaf, sekedar informasi, ini adalah data yang kami kumpulkan dari gedung elektro tersebut. Nah, kita langsung saja buat dokumen teksnya yang tadi kita sudah salin. Kita beri nama saja polygon tertutup TS. Oke. Lalu kita langsung Ctrl V. Baik, setelah itu kita langsung saja edit. Jangan lupa ya, kita harus edit komanya menjadi titik. Oke. Baik, setelah itu kita langsung saja simpan filenya. Nah, di sini kita langsung masuk pada Civil 3D. Saya sudah siapkan ya. Langsung kita tekan new file dan kita klik point from file yang ada di insert. Kita klik tanda plus di sini, lalu kita ambil file yang tadi yang telah saya simpan. Lalu kita klik di PNZD. Oke. Lalu kita langsung saja oke. Kita ZE, enter. Nah, setelah itu kita bisa memperkecil sedikit skalanya. Kita ambil di sini 1:250. Nah, setelah itu kita aktifkan dulu detailnya. Kita, Ctrl A. Lalu kita klik point group properties. Pada point label style, kita klik description only. Oke. Lalu oke. Nah, lalu kita hubungkan polyline antar detail. Nah, di sini kita hanya ambil detailnya yaitu tirisan air hujannya saja. PL enter.
Nah, di sini kita searah jarum jam ya. Oke. Di detail 8. Lalu detail 9. Lalu terakhir kita habiskan dengan detail 1. Kita kembali ke detail 1 ya. Oke. Nah, sudah jadi. Sekarang kita lanjutkan untuk melihat posisinya pada Google Earth. Pertama, kita klik setting. Kita klik kanan pada filenya, edit drawing setting. Nah, di sini kita pilih daerah datum UTM datum WGS84 datum. Lalu di sini kita klik pada di sini. Oke. Lalu kita lanjut pada toolbook. Kita pergi ke miscellaneous utilities. Lalu kita ekspor KML. Klik kanan, execute. Nah, kita bisa langsung lanjut. Select object. Berikutnya, oke. Berikutnya. Lalu kita simpan filenya. Saya taruh di sini polygon tertutup TS salt NTS. Oke. Kita langsung saja simpan di sini ya. Nah, kemudian kita langsung saja export. Oke, kita close. Nah, selanjutnya kita akan lihat letaknya pada Google Earth untuk memastikan apakah lokasinya sudah pas atau belum. Oke, kita langsung saja file, open, kita buka, lalu kita klik di sini di filenya, buka. Oke. Untuk memudahkan kita langsung saja klik pada lokasi kampus yaitu Politeknik Negeri Kupang. Oke. Baik ya. Nah, berikut ini sudah terplot poligonnya ya, detailnya di sini, dan ya, tepat memang di sini adalah lokasi gedung elektro ya. Di sini adalah gedung elektro. Jadi dapat dipastikan bahwa sudah tepat. Jadi kita lanjut saja ke Civil 3D untuk menyimpan gambar PDF-nya. Baik, kita langsung saja kita klik kanan pada ininya, kita langsung saja from template. Kita bisa langsung pilih. Oke, kita di sini pilih saja yang template ISO A3, bolehlah. Kita open. Oke. Baik, di sini kita langsung saja viewport.
Oke, enter. Oke. Kita klik dari ujung ke ujung. Oke. Nah, karena saya rasa ini gambarnya ya sudah cukup sesuai, jadi kita langsung saja adt. Oh, sorry. Delete to PDF. Oke, kita langsung saja. Oke. Kita bisa langsung saja simpan pada file yang diinginkan. Di sini saya akan simpan pada IUT2. Oke. Kita langsung saja kita ganti ya namanya jadi Angel. Oh, salah. Kita ganti sekarang jadi Angel Pol. Tutup. Tes. Oke, kita langsung save pada IUT2. Kita save. Kita tunggu sebentar. Baik, sekarang sudah jadi ya PDF-nya di sini ISO A3 Angel Polygon tertutup TS. Nah, baiklah, sekarang dengan ini selesai sudah video yang telah saya buat guna memenuhi tugas perhitungan poligon tertutup menggunakan pesawat TS tipe South yang telah diberikan oleh Bapak dosen Pak. Terima kasih telah menonton video yang telah saya buat. Jika ada salah kata dan kurang sopan dalam video yang saya buat, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton.